Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Perjuangkan keislamanmu sampai mati. Ya, Islam harga mati. Tidak ada harga mati selain Islam. Seseorang jika mengatakan Islam harga matinya, maka ia akan mempertahankan kehormatannya, negerinya. Inna asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, al-muhdats. Asalnya tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada di dalam petunjuk Nabi, namun dia dianggap ada. Makanya para ulama mengatakan ini adalah penyusup di dalam agama. Ya. Karena dia dimasuk-masukkan. Padahal dia bukan bagian dari Al-Quran dan petunjuk Nabi. Bukan bagian dari agama, tapi dimasuk-masukkan. Makanya kata Nabi, ini seburuk-buruk perkara. Ada orang buruk ngaku-ngaku keluarga antum. Ini paling buruk nih. Dia orang buruk gitu ya. Nah, ini ada keburukan-keburukan selain Al-Quran dan Sunnah, itu keburukan semuanya. Karena kebenaran hanya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Semua sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kebaikan apapun itu semua sudah dijelaskan. Keburukan sudah dijelaskan. Makanya Nabi mengatakan semua yang bersumber selain dari Al-Quran dan Sunnah buruk. Dan yang paling buruk, yang diaku-akui bagian dari agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan ini, yang diaku-aku ada dalam agama ini, Nabi beri istilahnya bid'ah. Ya, makanya tidak ada satu ulama pun yang tidak berbicara dengan perkara bid'ah. Makanya kalau kita membahas bid'ah, kemudian kita dikatakan membid'ah-bid'ahkan, suka membid'ah-bid'ahkan. Semua ulama, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, para sahabat, tabi'in, tabi'in, pembahasan. Memang kita tidak pungkiri ada orang-orang, sekelompok orang yang bermudah-mudahan, dikit-dikit bid'ah, ada. Tapi menghilangkan istilah bid'ah dari agama juga tidak bisa, karena ini bagian dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam hadis ini Rasulullah katakan, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang diadakan istilahnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan sesat. Karena tadi Nabi mengatakan di awal seburuk-buruk perkara. Makanya Nabi mengatakan ya setiap bid'ah sesat. Sehingga nggak mungkin dari yang buruk ada yang baik. Mungkin nggak kira-kira dari perkara yang seburuk-buruk perkara ada tiba-tiba dari yang buruk-buruk ini yang baik? Enggak, tentunya semuanya adalah kesesatan. Makanya tidak ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Makanya Imam An-Nawawi yang beliau bermazhab Syafi'i mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Ya. Kalaupun ada, kata beliau, itu dalam perkara dunia.
dalam perkara dunia, bukan dalam perkara agama. Karena kalau dalam perkara agama sudah Nabi katakan tadi, ya, semuanya sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka, yaitu pelakunya terancam neraka, diancam. Bisa nggak yang udah diancam neraka ternyata nggak masuk neraka namun masuk surga? Bisa. Ya. Makanya kesesatan memang terancam, diancam neraka, pelakunya diancam neraka. Dan kedua, kesesatan itu ada dua jenis, kesesatan dalam bentuk kekufuran. Nah, ancamannya kekal di dalam neraka. Dan ini tidak akan diampunkan. Yang kedua, kesesatan dalam bentuk kefasikan, dosa-dosa besar. Ancamannya masuk neraka dan tidak kekal. Namun jika Allah berkehendak, bisa Allah ampuni. Namun dia diancam. Dan jika Allah berkehendak, Allah lemparkan ke dalam neraka. Baik. Insyaallah ini akan jadi pertemuan pertama kita pembahasan dalam kitab At-Tadhkirah, ya, fi ahwalil mauta, yang mana ini ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Sering kita dengar itu tafsir Al-Qurtubi, lebih terkenalnya beliau dari tafsirnya dibandingkan kitab Tazkirah ini. Tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, ya. Nah, jadi beliau juga punya kitab At-Tazkirah, Kitab At-Tazkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Jadi pengingat At-Tazkirah yang berkaitan dengan kondisi-kondisi orang-orang yang sudah mati dan perkara-perkara akhirat. Itu judulnya, bi ahwalil mauta, yaitu kondisi-kondisi orang yang sudah mati. Nah, versi Indonesianya di sini bekal menghadapi kehidupan abadi. Ini ditulis di At-Tadhkirah, yaitu bekal menghadapi kehidupan abadi, karena akan diceritakan bagaimana kondisinya. Makanya sekilas tentang, ya, kitab ini, di dalam kitab ini nanti akan diceritakan, ya, tentang kematian, bagaimana nanti orang-orang yang ada di dalam kuburan, ya, kemudian bagaimana perjalanannya, kemudian nah, di sini kita akan sedikit ulas, ya. Tentunya sebelum kita buka ke dalam, kita ceritakan dulu, ya, tentang kitab ini secara keseluruhan, ya. Karena, ya, Nabi SAW, ya, menyebutkan bahwa hidup kita di dunia ini, ya, seperti orang asing, penyeberang jalan, cuma sebentar. Ya, kita pelajari tentang dunia lama, padahal perjalanan yang lebih panjang kita nggak tahu sama sekali, kan? Nggak lucu gitu, ya. Nah, makanya perjalanan keabadian itu ya harus kita, ya, pelajari, dan itu sesuatu yang akan kita jalani. Ya. Aba au lam ya, lam ya aba au aba au lam ya aba, mau atau tidak mau, enggan atau tidak enggan, mesti, ya kan, dia jalani. Ya. Dan di situ kehidupan yang abadi, kesengsaraan atau kebahagiaan. Ya. Makanya kenapa banyak orang-orang di zaman sekarang ini tidak begitu peduli tentang agama, berkaitan dengan agama, karena mereka minim pengetahuan tentang akhirat. Ya, minim pengetahuan tentang akhirat. Nah, makanya membaca At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi ini akan membawa jiwa dan pikiran kita terbang melintasi masa depan kita yang sesungguhnya. Ya, jadi masa depan yang sesungguhnya yaitu kampung akhirat.
Diawali dengan pembahasan tentang kematian dan semua hal serta peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian ya masuk alam kubur hingga akhirnya memasuki gerbang hari kebangkitan. Al-Imam Al-Qurtubi benar-benar akan membuat kita hanyut dalam semua kedahsyatan, kengerian, sekaligus keindahan yang terjadi di sana. Hingga akhirnya, yakni pada bagian akhir ya kitab beliau ini, ya, Imam Al-Qurtubi mengajak kita menyelami peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Yaitu nanti akan disebutkan tentang ya Dajjal, ya disebutkan tentang Ya'juj, Ma'juj ya. Jadi disebutkan ya, tentunya ya, beliau ya, dipaparkan dengan lengkap, sebutkan dengan lengkap, menggabungkan sisi keilmiahan, ada keilmiahannya, bukan dongeng. Tapi memang kabar dari Allah dan Rasulnya, karena berkaitan dengan perkara yang gaib, nggak bisa ngarang. Kita nggak bisa ngarang. Nah, dan tentunya juga sebagai ada sisi-sisi penggugah jiwa yang lalai. Kitab At-Tadhkirah ini memang sesuai dan wajar menjadi salah satu bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Seharusnya setiap rumah kaum muslimin menyediakan tempat untuk kehadiran buku ini di tengah mereka. Harus ada waktu untuk membaca dan merenungkannya. Ya, semoga dengan kajian sekali sebulan ini ya 5 tahun yang akan datang selesai. Iya Pak, ini tebel Pak. Iya, dan 2 jilid. Tapi kalau kita konsisten, nanti kita akan ya baca, kemudian tidak akan banyak cerita-cerita yang ngawur dan yang lainnya. Fokus baca. Ada pembahasan yang kurang bisa difahami baru saya jelaskan. Nah, itu yang namanya baca kitab. Nah, dan kitab ini dikenal dengan At-Tadhkirah Al-Qurtubi. Ya, jadi At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah ini dikenal dengan apa? At-Tadhkirah Al-Qurtubi. Ya, dikategorikan ya, ke dalam kelompok kitab-kitab ilmu ya tasawuf. Ilmu tasawuf. Ya, dalam artian yang sebenarnya. Ingat ya. Dalam artian apa? Yang sebenarnya. Yang makna tasawuf di situ tazkiyah. Yang maknanya adalah tazkiyatun nufus, ya, upaya untuk membersihkan jiwa. Bukan ya, tasawuf dalam artian yang salah, ya, di mana mereka ya, memahami agama dengan pemahaman yang salah, kemudian meninggalkan ya, bermuamalah dengan dunia. Ya, padahal ya, dunia itu kita butuhkan sebagai jembatan menuju akhirat. Ya. Nah, makanya di sini disebutkan bahwasanya ini ya, bagian atau kitab yang merupakan tazkiyatun nufus. Ya, nah, dan beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Maliki. Ini Cordoba. Kalau Bapak tahu, kalau Qurtubi itu mana? Cordoba. Cordoba itu di mana? Spanyol. Jadi memang dari tahun ya beliau itu wafat di tahun 671 Hijriah. Ya, 671 Hijriah atau 1273 Masehi. Ya, 1273 Masehi. Kalau 671 Hijriah berapa tahun yang lalu? Ya, sekarang 1443 ya. Nah, 1443. Ya, kisaran 700-an tahun yang lalu atau iya 700 tahun yang lalu ya. Nah, ya, sejaman dengan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi wafat di tahun 676 Hijriah. Jadi 5 tahun duluan Al-Imam Al-Qurtubi. Berarti kan sejaman itu, tentunya hidup mereka karena lahir di
tahun 631 Hijriah, wafat di tahun 676, 45 tahun umurnya Imam An-Nawawi. Tapi Imam An-Nawawi ada di Syam, Suriah, Damaskus. Adapun Imam Al-Qurtubi ada di Spanyol. Karena Spanyol itu dikuasai oleh kaum muslimin dari tahun 740-an Masehi sampai 1400-an Masehi, selama hampir 800 tahun. 740 atau 780 tahun Islam itu berkuasa di mana? Di Spanyol. Nah, jadi itu di tahun-tahun mungkin 200-an Hijriah, ya, 700, ya, 140-an Hijriah, dari tahun 140-an Hijriah. Nah, makanya lahir di sana Al-Imam Al-Qurtubi, dan beliau keturunan dari Madinah, ya, dari Al-Khazraji, suku di Madinah yaitu Khazraj. Suku di Madinah dahulu saat Nabi SAW hijrah itu ada dua, Aus dan Khazraj, selain daripada orang-orang Yahudi, selain daripada orang-orang Yahudi. Maka kemudian datang dari Mekah orang-orang muhajirin. Nah, Imam Al-Qurtubi ini Al-Khazraji. Beliau dari suku Al-Khazraj. Nah, dan beliau bermadhab, ya, Maliki, Imam Malik. Tentunya gurunya Imam Asy-Syafi'i. Gurunya Imam Asy-Syafi'i yaitu Imam Malik, ya, yang menulis kitab, ya, Al-Muwatta. Nah, disebut dengan Imam Darul Hijrah. Imam Malik itu disebut dengan Imam Darul Hijrah. Imamnya, ya, kota hijrah, yaitu kota Nabi. Imamnya kota Nabi. Makanya di antara sumber agama yang ditetapkan, ya, oleh Al-Imam Malik itu adalah amalannya penduduk kota Madinah. Ya, amalannya penduduk, ya, kota Madinah. Nah, itulah, ya, sekilas tentang, ya, kitab At-Tadhkirah ini, dan sekilas tentang Imam Al-Qurtubi. Nah, jadi adapun tahun kelahirannya Imam Al-Qurtubi itu nggak diketahui, karena memang orang-orang dulu itu kurang perhatian tanggal lahir, Pak. Ya, di zaman Nabi juga begitu. Ya, di zaman Nabi juga begitu, kurang perhatian sama tanggal lahir. Yang perhatian dari dulu itu orang-orang Nasrani, makanya mereka, ya, selalu giat untuk perayaan-perayaan tanggal lahir yang berkaitan dengan tanggal lahir. Adapun kaum muslimin, Nabi SAW sendiri, ya, tidak disebutkan secara pasti. Perdebatan di antara para ulama kapan tanggal lahirnya Nabi SAW. Yang masyhur tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Namun yang sahih, ya, disebutkan yang paling kuat adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, makanya terjadi perbedaan pendapat. Apa yang membuat terjadi perbedaan pendapat ini? Karena memang kurang begitu diperhatikan, apalagi untuk merayakannya. Nah, jadi tentunya para ulama itu sebelum mereka balik itu sudah ngafal Quran, Pak. Ya. Dan orang tua mereka sebagai guru mereka yang pertama, dan orang tuanya, ayahnya Al-Imam Al-Qurtubi ini adalah seorang, ya, ulama, ya, termasuk di antara para ulama. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, nggak ada yang ingin ditanyakan? Ya, kita masuk. Bapak bisa buka kitabnya, dan, ya, yang belum memiliki lebih baik atau lebih
baiknya membeli ya. Di sini pun sebenarnya akan disebutkan tentang biografi beliau. Ya, kita baca cepat aja Pak ya. Nama dan nasab Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau ya wafat pada tahun 671 Hijriah. Beliau adalah Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Faqih Al-Mufassir Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah Al-Andalusi Al-Qurtubi ya. Seorang ahli tafsir terkemuka dan ahli ibadat yang saleh, kepribadiannya berasal dari kota Cordoba, yaitu kalau dalam bahasa Arabnya apa? Qurtubah, yaitu Qurtubi. Al-Qurtubi hidup di tengah keluarga yang berasal dari negeri Andalusia yang berkait erat dengan bumi negerinya tercinta itu. Ayahandanya benar-benar memperhatikan pertumbuhannya dan mengajarinya segala macam ilmu keislaman yang terkenal di negerinya pada masanya, tanpa kecuali. Sebagai bukti atas keragaman dan keluasan ilmu yang telah dipelajari oleh Imam Al-Qurtubi ialah penafsirannya terhadap Al-Quran yang memerlukan pengetahuan luas dalam berbagai disiplin ilmu Islam dan Arab. Karena tidak sembarangan orang menafsirkan Al-Quran ya. Harus dia mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Nggak bisa apalagi pakai menurut saya atau pakai tafsir mimpi. Nggak bisa. Al-Quran itu ya ditafsirkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Amantu billah," aku beriman kepada Allah, "wa bima jaa'a 'anillah," dan apa yang datang dari Allah, "ala muradillah," sesuai ya kehendaknya Allah, sesuai keinginannya Allah. Ya, bukan sesuai keinginannya kita. Kemudian beliau juga mengatakan Imam Syafi'i, "Amantu bi Rasulillah," aku beriman kepada Rasulullah, wa bima jaa'a an Rasulillah, dan apa yang datang dari Rasulullah, ala muradi Rasulillah, sesuai keinginannya Rasulullah, bukan sesuai keinginan kita. Nah, kota Cordova ya, manusia terutama orang alim adalah putra zamannya dan putra daerahnya. Untuk mengenal lebih jauh tentang Imam Al-Qurtubi ya, semestinya kita mengenal daerah sebagai tempat pertumbuhan dan pendidikannya dan mengetahui keadaan zaman semasa hidupnya. Al-Qurtubi hidup di kota Cordoba pada masa-masa akhir kejayaan kaum muslimin di wilayah ini. Ketika itu Cordoba adalah sebuah kota besar yang menyinarkan peradaban Islam pada saat benua Eropa tenggelam dalam lautan kegelapan. Memang dalam saat itu kebodohan, orang-orang Eropa itu bodoh, miskin, saling perang sesama mereka. Ya. Waliyadzubillah, kondisi sekarang kebalik. Kaum muslimin yang saling perang. Ya. Adapun kalau kita ingin tahu mana kota Cordoba sekarang, ya adalah kota Corodo yang terletak di tepi sungai Al-Wadi Al-Kabir. Kini kondisinya menurun drastis sehingga menjadi kota kecil saja. Tidak seperti masa kejayaan Arab di wilayah itu. Ya, sejarawan Prancis Sedio dalam bukunya Ringkasan Sejarah Bangsa Arab mengemukakan catatan penelitiannya. Di bagian wilayah Spanyol yang pernah dikuasai kaum muslimin terdapat 6 singgasana dan 80 kota. Jumlah yang lebih kecil dibanding dengan angka sebelumnya. Dan terdapat sejumlah pekarangan, perkampungan dan gudang-gudang kekayaan yang tidak terhitung banyaknya. Di kota Cordoba saja terdapat 200.000 rumah, 600 masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar, dan 900 pemandian umum dengan jumlah penduduknya 1 juta jiwa. Terdapat pula perpustakaan yang berisi lebih dari 600.000 jenis kitab. Ini menunjukkan pada saat itu bagaimana peradaban dan jumlah ya, penduduknya. Kota Cordoba direbut oleh kaum Nasrani pada tahun 1234 Masehi, 36 Masehi, setelah dikuasai bangsa Arab sejak tahun 711 Masehi. 711 Masehi. Bangsa Arab mencapai puncak kejayaannya di wilayah tersebut pada masa pemerintahan Bani Umayyah tahun 756 Hijriah atau 1031 Masehi. Saat itu Cordoba merupakan daerah terkaya dan paling maju di Eropa. Cordoba mengalami kemunduran setelah jatuhnya Daulah Umayyah. Kota itu kemudian tunduk kepada pemerintahan Sofia pada tahun 1078 Masehi dan selanjutnya dikuasai oleh Raja Castilla Ferdinand III pada tahun 1236 Masehi.
Itulah sekilas tentang kondisi masa dan lingkungan Imam Al-Qurtubi, penulis kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Nah, kemudian ya pendidikannya, ya, pendidikan dari Al-Imam Al-Qurtubi, ya, jika kita perhatikan wawasan yang dimiliki oleh Imam Al-Qurtubi, maka kita dapati wawasan yang sangat tinggi nilainya. Ya, sedemikian ini tentu tidak muncul dalam waktu yang singkat dan semestinya juga ditopang oleh faktor waktu dan tempat seperti tergambar pada penjelasan singkat di atas. Ya. Kehidupan intelektual Imam Al-Qurtubi terbagi menjadi dua bagian pokok. Pertama di Cordoba, Andalusia, dan kedua di Mesir. Ya, karena setelah itu beliau nanti menuntut ilmu hijrah ke Mesir. Di Andalusia, Al-Qurtubi terus menerus ya mengikuti halaqah keilmuan yang diadakan di masjid-masjid. Ya, karena ada 600 masjid di sana. Ya, maupun di sekolah-sekolah. Orang-orang Andalusia pada waktu itu telah membangun sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan di berbagai kota besar dan juga perguruan-perguruan tinggi yang menjadi sumber ilmu pengetahuan di Eropa yang tak tertandingi sekian lamanya. Dari sumber-sumber ilmu itulah Al-Qurtubi menimba keilmuannya yang pertama. Adapun tentang pendidikan yang dia peroleh di Mesir, maka bisa kami ceritakan di sini bahwa secara umum Al-Qurtubi telah pergi meninggalkan Andalusia setelah berpindah-pindah ke berbagai kota di negara ini. Ya, awalnya pindah-pindah dulu di Spanyol itu, kemudian baru beliau menuju Mesir dan tinggal di kota Iskandaria yang merupakan pintu utama bagi para pendatang dari arah utara ke Laut Tengah dan menuju Mesir. Al-Qurtubi sering berpindah-pindah ke berbagai kota di Mesir. Ya, di Mesir pun beliau pindah-pindah karena Mesir itu ya sebuah negara. Dari Iskandaria dia menuju ke berbagai tempat di wilayah dataran tinggi negeri itu, melewati Kairo. Karena dahulu kalau nuntut ilmu nggak pindah-pindah nggak dapat, Pak. Nggak ada akses internet dulu ya. Dia selalu belajar kepada para ulama di setiap tempat yang dia jumpai. Pada saat yang sama bertukar pikiran dan pengalaman hingga akhirnya menetap di Kus, sebuah kota di wilayah dataran tinggi. Di Kus inilah dua buah ya pengajaran ya, ilmu dari Cordoba dan ilmu dari Mesir bersinergi lalu menghasilkan suatu formulasi ilmu pengetahuan yang sangat tinggi mutunya dan menghiasi imam kita Al-Qurtubi. Jadi di sinilah beliau mengajar. Ya, mengajar yang mana ya, yang beliau ajarkan adalah hasil dari ilmu yang beliau padukan di Andalusia dan di Mesir. Nah, biasanya mereka itu mulai mengajar itu di atas umur 40 tahunan, Pak. Biasanya di situ mulai ya, walaupun ada yang masih muda sudah mulai mengajar sambil ya belajar terus. Nah, guru-guru Imam Al-Qurtubi di Andalusia, Imam Al-Qurtubi berguru dan menimba ilmu dari para ulama besar di Andalusia, diantaranya Al-Qadi Abu Amir Yahya bin Amir bin Ahmad bin Mani, kemudian Yahya bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Rabi', kemudian Ahmad bin Muhammad Al-Qaisi yang terkenal dengan Ibnu Abi Hujjah. Kenapa tetap saya bacakan, Pak? Ya, walaupun sebenarnya ini apa? Nama-nama ini kan nanti juga lupa. Ya, karena biar kita biasakan telinga kita, Pak, dengan nama-nama para ulama dahulu. Ya, saya akan bacakan karena ini amanah ilmiah. Walaupun Bapak bosan ya kajian kitab begitu, Pak. Ujiannya apa? Bosan, makanya saya seling-selingi dikit-dikit itu saya ajak Bapak ngobrol. Nah, guru-guru Imam Al-Qurtubi di Mesir. Adapun guru-guru Imam Al-Qurtubi ketika di Mesir antara lain Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid, seorang tokoh yang berasal dari Andalusia juga. Dijumpai Al-Qurtubi di Madrasah At-Turtusi, ya, Al-Hafidh As-Salafi Abu Tahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani. Ya, ini di mana? Di Mesir. Ya, karena tentunya lebih banyak para ulama di sana di Mesir. Ibnul Jumaizi Bahauddin Abul Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah bin Muslim bin Ahmad bin Ali Al-Lakhmi Al-Misri Asy-Syafi'i. Ibnu Rawaj Rashiduddin Abu Muhammad Abdul Wahhab bin Rawaj, Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maliki. Beliau berasal dari Cordoba, penulis kitab Al-Mufhim fi Syarh Muslim. Banyak orang kebingungan dalam mengenal antara beliau dengan Imam Al-Qurtubi ya, karena memang
ya sama-sama ditulis dengan Al-Qurtubi. Sampai-sampai ada sebahagian mereka mengatakan bahwa Abul Abbas adalah penulis kitab ini. Ya, jadi ada yang sampai kebalik. Ya, Abul Abbas yang harusnya dia penulis Al-Mufhim fi Syarh Muslim, ya, dikira dia adalah penulis kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Selain tersebut di atas masih ada guru-guru Al-Qurtubi, di antara mereka yaitu Al-Hasan bin Muhammad bin Amruk At-Taimi An-Naisaburi, Abu Ali Sabruddin Al-Qari, Sadruddin. Nah, karya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi telah menulis berbagai kitab tentang tafsir, hadis, qiraat, ilmu-ilmu qiraah. Nah, sekarang udah mulai hilang, Pak. Ya, ilmu-ilmu qiraah dan ilmu-ilmu lainnya tentang supranatural atau metafisika. Antara lain yang paling terkenal ialah ya Al-Jami' lil Ahkamil Quran wal Mubin lima tadammanahu minas sunnah wa ayil furqan. Kemudian At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Nah, ini kitab kita ini sekarang. Kemudian Al-Asna fi Syarh Asma'illahil Husna. Kemudian Syarah At-Taqassi, ya, Syarah At-Taqassi. Kemudian Al-I'lam bima fi dinin nasara minal mafasid wal awham wa izhar mahasin dinil Islam wa izhari mahasini dinil Islam. Kemudian At-Tidhkar fil Fadlil Adhkar, ya, Qam'ul Hirs bizuhdi wal qana'ah war raddu dzalika su'al wa raddu dzalika su'al kutub wa asy-syafa'ah. Ya, kemudian At-Taqrib li Kitabi At-Tamhid, Risalah fil Alqabil Hadis, kemudian Al-Aqdiyah, kemudian Al-Misbah fi Al-Jami' baina Al-Af'al was-Sihah, ya, ini tentang ilmu bahasa. Kemudian Al-Muqtabas fi Syarh Muwatta Malik ibni Anas. Bahkan beliau punya syarah Muwatta yang ditulis oleh Al-Imam Malik. Manhajul Ibad wa Mahajjatus Sadikin wa Juhad. Kemudian Al-Luma' Al-Lu'lu'iyah fi Syarh Al-Ishrinat, ya, An-Nabawiyah dan lain-lain. Beliau wafat rahimahullah pada malam hari Senin 9 Syawal tahun 761 Hijriah, dikebumikan di kota Bani Qusayb Al-Menya, ya, Menya Al-Fuli di dataran tinggi Mesir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Imam Al-Qurtubi dengan rahmat seluas-luasnya dan menjadikan kitab ini dan kitab-kitab lain yang telah ditulisnya sebagai pemberat timbangan kebaikan beliau. Karena siapapun yang meninggal dunia maka terputuslah amalnya selain 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ini tentunya diantara, ya, yang beliau tinggalkan adalah ilmu yang bermanfaat. Kitab At-Tadhkirah, ya, yaitu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, ini dikenal dengan Tadhkirah Al-Qurtubi. Dikategorikan dalam kelompok kitab-kitab ilmu tasawuf dan disebut sebagai karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Maliki yang wafat pada tahun 671 Hijriah 1273 Masehi. Dalam kitab ini pengarangnya mengulas tentang kematian dan hal ihwal orang-orang yang mati, tentang surga dan neraka, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Al-Masih Ad-Dajjal, Dabbah, yaitu hewan melata yang muncul di akhir zaman, Ya'juj wa Ma'juj, dan lain-lain. Karya Al-Qurtubi ini telah dicetak berkali-kali di berbagai negara. Adapun manuskrip-manuskripnya kami dapatkan di antara deretan referensi kami seperti manuskrip di Darul Kutub Az-Zahiriyah nomor 1371, ya, berkaitan dengan tasawuf 45. Kemudian 4 dokumen lainnya terdapat di Darul Kutub tersebut. Sebuah manuskrip di gudang kitab Madrasah Al-Ahmadiyah di Halab, ya, di Halab, ya, sekarang itu apa? Aleppo, ya, Halab itu apa? Aleppo. Nah, 1 dokumen terdapat di Maktabah An-Nasiriyah di Teheran itu di Iran, ya. Catatan, ada sebuah kitab ringkasan dari Tadhkiratul Qurtubi ditulis oleh Sya'rani. Ya, ringkasan ini telah diteliti atau dikoreksi oleh Al-Ustadz Abdul Aziz Sayyid Al-Ahl.
Nah, itulah sedikit tentang biografi Imam Al-Qurtubi. Nah, ada pertanyaan, Pak? Ini pendahuluan ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Seorang hamba Allah yang membutuhkan pertolongan Tuhannya, yang senantiasa ingin keluar dari dosanya dan selalu mengharap belas kasih Rabbnya, Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi. Kemudian Al-Qurtubi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan mengampuni kedua orang tuanya dan semua kaum muslimin, amin. Beliau berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi lagi Maha Luhur. Dialah pemimpin yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan lalu menghidupkan, yang telah memutuskan seluruh makhluknya pasti mengalami kematian dan kehancuran. Jadi Allah tetapkan ya, bahwasanya semua kita pasti mengalami kematian dan kehancuran, dan akan membangkitkan kembali dan mengirimkan mereka ke negeri pembalasan, yakni pengadilan dan keputusan, agar supaya tiap-tiap diri dibalas sesuai dengan apa yang diusahakannya. Ya, liyujza kullu nafsim bima kasabat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 15. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat lain, sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, ya, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ya. Dan barang siapa datang ya, kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, yaitu tempat-tempat yang mulia, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Kalau dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, harus dibersihkan dulu, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa ba'du, sesungguhnya telah terpikir olehku untuk menulis sebuah kitab yang ringkas, yang bisa, jadi ini tetap dibilang sama beliau ringkas, ya. Ya. karena para ulama dahulu biasanya tulisan mereka berjilid-jilid. Kalau cuma satu jilid diterjemahkan jadi 2 jilid, ringkas. Yang bisa menjadi peringatan bagi diriku sendiri dan menjadi amal saleh setelah saya mati, yaitu kitab yang membicarakan tentang ya, mati dan hal ikhwal orang-orang yang mati, penghimpunan dan kebangkitan surga dan neraka, dan prahara dan tanda-tanda datangnya kiamat. Sebuah kitab yang isinya saya kutip dari kitab-kitab para ulama terkemuka dan tokoh-tokoh terpercaya dari umat ini, sesuai dengan apa yang saya ketahui riwayatnya. Penisbatan riwayat tersebut akan Anda lihat dengan jelas di dalam kitab ini, insyaallah. Makanya beliau nisbatkan riwayatnya. Beliau amanah, tidak mengarang. Jadi makna penisbatan riwayat, kembalikan riwayatnya ada. Ya. Akhirnya saya beri nama At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab ini saya tulis menjadi beberapa bab. Pada setiap bab ada satu atau beberapa pasal, menguraikan hal-hal yang diperlukan, seperti penjelasan kedudukan suatu hadis tertentu, keterangan isi hadis, atau penjelasan suatu yang sulit dipahami, guna mencapai kesempurnaan dan kemanfaatan yang lebih besar. Sebab mendalami hadis-hadis Rasulullah SAW menjadi target yang dituju, pemikiran yang terpuji, dan sekaligus menjadi pekerjaan yang mengantar pelakunya menuju posisi terpuji di hari yang disaksikan, yaitu hari kiamat. Makanya ikhwafillah azanillahu wa iyyakum jami'an, para salaf itu selalu perhatian terhadap hadis. Ya. Mereka tidak perhatian terhadap filsafat, ahlul kalam. Makanya ahlul kalam tidak akan baca hadis, dan mereka akan ya, berupaya untuk merendahkan ya, ahlul hadis. Nah, seperti yang sekarang ada seorang yang masyhur ahlu filsafat, doktor, bahkan dikatakan beliau itu buya, ya, dia merendahkan ahlul hadis.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan karya ini sebagai amal yang ikhlas demi memperoleh ridhonya dan dapat mendekatkan rahmatnya, berkat karunia dan kemurahannya. Tiada Tuhan selain Allah, yaitu tiada Rabb yang berhak diibadahi selain Allah, dan tiada yang patut disembah selain Dia yang maha suci. Nah, jadi mungkin bapak-bapak akan nanti akan melihat ya, kira-kira kajian kita ini akan bagaimana jalannya ya, seperti ini. Saya akan upayakan membaca cepat ya. Karena apa, Pak? Ya, ini kitab ulama, jangan sampai yang dibacakan, yang diceritakan di situ ceritanya Sujuan Ridho ya. Kan kita pengen bahas kitab Al-Imam Al-Qurtubi. Jangan nanti satu kata kemudian cerita Sujuan Ridho, satu kata cerita Sujuan Ridho. Itu bahas kitab Sujuan Ridho namanya. Baik. Adun. Udah adun, bukan? Nah, 2 menit lagi. Larangan menginginkan mati dan berdoa memintanya adalah sebab bencana yang menimpa harta maupun tubuh. Makanya nggak boleh kita, ya Allah matikan aku, nggak boleh. Ya, nanti kita akan sebutkan di sini. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Anas. Makanya lihat, beliau menyebutkan riwayatnya. Ya, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nabi SAW mengatakan jangan ya, sekali-kali di antara kalian itu berangan-angan untuk menginginkan mati sebab bencana yang menimpanya. Kalau terjemahannya nanti biasanya saya terjemahkan bebas ya. Ya, kalau ada di situ bahasa Arabnya, saya akan terjemahkan sesuai ya, yang ya, maknanya. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau seandainya memang benar-benar ya, sudah berat sekali baginya dan memang menginginkan ya, untuk ya, kematian tersebut, maka ucapkan. Cara mengucapkannya bagaimana? Beradab. Ya, jangan bilang ya Allah matikanlah aku, udah gak kuat aku ya Allah. Tidak boleh. Ya, ini haram. Ya. Maka kalaupun memang harus ngucapin, kata Rasulullah SAW, ucapin ya Allah hidupkanlah aku jika hidup akan lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati akan lebih baik bagiku. Nah seperti itu, beradab ya, karena yang menetapkan ini semua adalah Allah. Jangan terkesan kita nyuruh-nyuruh Allah ya, Allah yang menetapkan. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka itulah ya dia yang terbaik. Gimana ini, kita adzan dulu tuh. Nah, tafadhal, siapa yang mau adzan? Sebelum datang kematian itu kepadanya, jangan dia minta. Karena sesungguhnya jika seorang dari kamu sekalian mati, berarti terputuslah amalnya. Padahal sungguh ya, bertambahnya umur seorang mukmin hanyalah menambah kebaikan baginya. Padahal kalau seandainya bertambah umurnya, yaitu jika dia adalah seorang yang beriman, maka itu akan menambah kebaikan. Adapun menurut riwayat Al-Bukhari, ya, sekali-kali janganlah ada seorang pun di antara dari kalian ya, yang menginginkan mati. Jika dia orang baik, barangkali dia akan bertambah kebaikannya. Dan jika dia orang jahat, barangkali dia akan memohon keridhaan Allah, yaitu bertaubat. Sedangkan Al-Bazzar dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, janganlah kamu sekalian menginginkan mati karena kedahsyatan di awal kematian amatlah berat. Dan sungguh bahagia jika seorang hamba diberi panjang umur, lalu Allah mengaruniakan taubat kepadanya. Jadi ya, ini tentang penjelasan larangan menginginkan kematian. Benar, kematian itu akan ya, datang. Ya, kita tunggu aja, siapkan. Kita persiapkan untuk ya, kematian tersebut. Hakikat mati, yang menurut para ulama, kematian bukan sekedar ketiadaan atau kebinasaan belaka, tetapi sebenarnya mati adalah terputusnya hubungan rah dengan tubuh. Ya. Terhalangnya hubungan antara keduanya dan bergantinya keadaan dari suatu alam ke alam lainnya. Ya, mati termasuk musibah terbesar dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan nama musibah. Ya, fa'asabatkum musibatul maut. Maka kematian itu adalah musibah
besar. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mati memang musibah terbesar dan bencana paling dahsyat. Jadi bukan hanya ketiadaan atau hanya kebinasaan belaka, tidak, tapi kematian itu adalah terputusnya hubungan roh dengan tubuh dan terhalangnya hubungan antara keduanya. Nah, dan tentunya berganti alam dengan alam yang lain, alam dunia ke alam barzakh. Yang bahagia di alam barzakh maka akan dimudahkan perjalanan selanjutnya, yang disulitkan di alam barzakh maka siap-siap, maka akan sulit perjalanan berikutnya. Sungguh pun demikian, para ulama kita mengatakan bahwa ada musibah yang lebih besar daripada mati, yaitu lalai terhadap mati. Musibah besar, kematian itu musibah besar, tapi lalai terhadap mati ini musibah yang lebih besar lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan, aksiru min zikri hadimi hadihil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Yaitu apa? Kematian. Nah, tidak peduli dan jarang memikirkannya serta tidak beramal baik sebagai persiapan untuk menghadapi kedatangannya. Ini musibah yang lebih besar. Padahal mati itu sendiri merupakan pelajaran bagi orang yang mau mengerti. Kematian itu sendiri, matinya orang lain, itu adalah pelajaran. Makanya Rasulullah SAW itu katakan, kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Kemudian sekaligus pemikiran bagi orang yang mau berfikir. Dalam sebuah kabar, yaitu kabar yang diriwayatkan dari Nabi SAW, dikatakan, andaikan binatang ternak mengerti pelajaran dari kematian, bagaimana yang kamu ketahui, niscaya tidak akan ada seekor binatang gemuk yang bisa kamu makan. Kenapa? Karena mereka kurus, berfikir terus. Makanya kalau tambah gemuk kita ini, Allahu Akbar, Allahu Musta'an. Jadi pada binatang itu kalau mereka, Rasulullah katakan, kalaulah seandainya binatang-binatang itu ngerti pelajaran dari kematian, pada kurus semua mikirin mati. Nah, riwayat lain menyebutkan bahwa seorang badui berjalan mengendarai ontanya. Tiba-tiba onta itu jatuh tersungkur lalu mati. Maka badui itu turun mengitari kendaraannya dan bertanya-tanya, kenapa kamu tidak mau berdiri? Kenapa tidak mau bangkit? Anggota tubuhmu masih lengkap dan seluruh alat indramu masih utuh, tapi mengapa? Apa yang membuatmu begini? Apa yang menjadikanmu bisa berdiri, dan apa yang membuatmu sekarang tersungkur, dan apa yang telah mencegahmu untuk bergerak? Akhirnya onta yang sudah tidak bernyawa itu pun ditinggalkannya. Dia pulang sambil tetap terheran-heran memikirkan kejadian itu. Padahal sedang dia berjalan mengendarai ontanya, tiba-tiba tersungkur mati. Benar, orang-orang pun menyenandungkan syair tentang seorang tokoh pemberani yang tiba-tiba mati. Sebelum kematiannya tiba, pertanda telah datang mengabarinya. Ia jatuh terkapar, terhenyak pada tangan dan mulutnya. Dia enyahkan baju besi dan tombaknya, lalu bentangkan jasad, terlentang dada, tengada, bagai kayu besar terbelah dua. Oh kasihan penunggang kuda kesatria, ada apa denganmu? Kekuatan sirna dan tak bicara, ini dua tangannya, ini semua raganya, tidak satu pun terluka, tidak tercerai juga. Oh betapa pedih tiada kata, jika Allah menjatuhkan qadarnya, musibah besar menghampiri Anda tatkala tidak mengagungkannya. Kematian adalah berita nyata. Kita di sini menjadi saksi betapa dahsyat ketika terjadi, namun ingin selalu ingkari. Ini diantara syair yang menyebutkan tentang apa? Kematian orang-orang yang tiba-tiba mati. Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim, Abu Abdullah meriwayatkan dalam Nawadirul Usul, telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, Al-Khatib bin Salim dari Abdul Aziz Al-Majishun dari Muhammad bin Al-Munkadir. Dia berkata, salah seorang anak dari Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia. Maka beliau berkata, wahai Hawa, anakmu telah mati. Apa itu mati? Tanya Hawa. Nabi Adam menjawab, tidak makan, tidak minum, tidak berdiri dan tidak duduk. Maka Hawa pun menangis keras. Akhirnya Nabi Adam berkata, hindari dirimu dan anak-anak perempuanmu dari tangis keras. Aku dan anak-anakku laki-laki tidak bertanggung jawab atas hal itu.
Ya, penjelasan singkat tentang isti'tab. Ya. Pada pembahasan lalu ya, terdapat kutipan sabda Nabi SAW berbunyi ya, fa la'allahu ayyasta'tiba, ya, barangkali dia akan meminta ridha. Yang tadi, yang hadis sebelumnya bahwa ya, barangkali dia akan meminta taubat. Bisa jadi kalau dia adalah orang yang pemaksiat, kemudian dia bertaubat. Itulah yang dimaksud dengan isti'tab. Memang arti al-isti'tab adalah tolabul utba, yakni meminta keredoan. Tetapi keredoan itu tidak mungkin diperoleh kecuali dengan bertaubat dan menarik diri dari melakukan dosa-dosa. Kata Al-Jauhari, ista'taba artinya tolaba ayyu'taba. Ya, dia minta diridhoi. Jika kamu berkata ista'tabtuhu fa'atabani, itu artinya aku telah meminta ridhonya, maka dia pun membuat aku senang. Di dalam Al-Quran pun ada pernyataan mengenai orang-orang kafir, wa iyasta'tibu famahum minal mu'tabin. Dan jika mereka meminta ridho, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diridhoi. Ya, tentunya jika mereka mati dalam keadaan kekufuran. Nah, benarkah ada orang yang ingin mati? Ya, adapun mengenai siapakah yang menginginkan mati, maka ada riwayat dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi bahwa dia berkata tidak ada yang menginginkan mati kecuali 3 kelompok. Orang yang tidak menyadari tentang hal-hal yang bakal terjadi setelah mati, atau orang yang lari dari takdir-takdir Allah yang telah ditetapkan pada dirinya. Nah, yang pertama tadi, dia tidak tahu, tidak sadar apa yang akan terjadi setelah mati. Kalau dia tahu begitu dahsyatnya, nggak minta dia mati. Atau yang kedua adalah orang yang lari dari takdir-takdir yang Allah telah tetapkan baginya. Atau yang ketiga adalah orang yang rindu dan ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tentunya dia akan menggapainya dengan cara yang Allah ridhoi. Ada riwayat lain mengatakan bahwa ketika malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim, yaitu Khalilur Rahman, untuk mencabut nyawanya, beliau berkata, "Hai malaikat maut, pernahkah kamu melihat seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya?" Atas pertanyaan itu malaikat maut bergegas menemui Rabb-nya, dan Rabb pun berfirman kepadanya, "Katakan kepadanya, pernahkah kamu melihat seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya?" Ya. Jadi katakan, balas. Jadi saat Nabi Ibrahim ingin dicabut nyawanya, dia mengatakan, "Pernahkah kamu melihat seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya?" Karena Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Di saat Allah ingin mencabut nyawanya, dia mengatakan, "Pernahkah kamu melihat seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya?" Lantas Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat maut, "Katakan padanya, pernahkah kamu melihat seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya?" Tentunya orang yang rindu dan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pasti akan ingin mati, tapi dengan cara yang Allah ridhoi. Malaikat maut itu pun kembali menemui Nabi Ibrahim, dan kali ini beliau berkata, "Cabutlah nyawaku sekarang juga." Setelah itu siapa? Nabi Ibrahim mengatakan, "Cabutlah nyawaku sekarang juga." Dan kata Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, karena memang Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan ya malaikat maut untuk cabutnya, dan Allah mampukan Nabi Ibrahim melihat malaikat maut. Siapa yang memampukan Nabi Ibrahim bisa melihat malaikat maut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Abu Darda radhiyallahu an, tidak seorang pun yang beriman kecuali dia meyakini bahwa mati adalah lebih baik baginya. Ya, barang siapa tidak percaya kepada ucapanku, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik daripada bagi orang-orang yang berbakti. Ya, wa ma indallahi khairul liman ittaqa. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali orang-orang yang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Ya, ketika ditangguhkan ya kepada orang-orang kafir umur mereka atau ajal mereka, jangan mereka mengira bahwasanya itu lebih baik bagi mereka. Begitu pula Hayyan bin Al-Aswad berkata, mati adalah jembatan yang mengantarkan seorang kekasih kepada kekasihnya. Nah, itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, sedikit pembukaan yang menyebutkan tentang kematian. Insyaallah kita akan lanjutkan di halaman ke-16, kapan boleh menginginkan mati dan berdoa memintanya. Ada pertanyaan?
Cukup? Tidak ada? Taib, kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.